Susu kotak. Kelihatannya simpel banget kan? Sesuatu yang biasa kita ambil di rak toko. Tapi, pernah kepikiran nggak? Apa aja sih yang sebenarnya dibutuhkan untuk membuat satu kotak susu itu? Hari ini, kita bakal bongkar habis-habisan biaya real sebuah pabrik susu langsung dari dokumen penawaran aslinya. Yap, kita lagi ngomongin susu UHT yang bisa awet berbulan-bulan di suhu ruang. Ternyata proses di baliknya itu, wah, jauh lebih rumit dan tentunya jauh lebih mahal dari yang kita kira. Oke, jadi gimana kita bakal cari taunya? Kita akan bedah tuntas sebuah penawaran harga yang asli, loh, dari dunia nyata. Super rinci untuk satu jalur produksi susu UHT yang lengkap. Jadi kita nggak akan berteori, kita akan lihat mesin-mesinnya dan angka-angka yang sebenarnya. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari cetak birunya, lalu kita ikuti alur susunya dari diterima, diproses, dikemas, sampai kita lihat, jeng-jeng, total biayanya. Udah siap? Yuk, kita mulai. Pertama-tama, kita lihat dulu cetak birunya. Jadi kita ini mau bangun pabrik yang seperti apa sih spesifikasinya? Oke, jadi target proyek kita adalah bikin pabrik yang bisa produksi 1000 liter susu UHT setiap jamnya. Lumayan banyak kan? Kemasannya nanti pakai karton kecil ukuran 125 mili. Dan yang paling penting, produknya harus awet sampai 6 bulan tanpa perlu masuk kulkas. Wah, ini target yang serius nih. Dan semua informasi ini datangnya dari penawaran resmi Weishu Machinery, sebuah perusahaan engineering dari Shanghai. Kalau kita lihat sertifikat-sertifikatnya, ini bukan perusahaan kaleng-kaleng. Mereka memang jagonya di bidang ini. Nah, ini dia gambaran besar dari prosesnya. Bisa dibilang ini petualangannya si susu ya. Mulai dari dia diterima, dibersihkan, diproses dengan suhu super tinggi, sampai akhirnya dikemas dengan aman di dalam karton. Yuk kita telusuri satu persatu. Perjalanan dimulai di sini saat susu segar pertama kali tiba di pabrik. Ini adalah tahap yang krusial banget untuk menjaga kualitas bahan baku. Begitu truk susu tiba, hal pertama yang harus dilakukan adalah mendinginkan susu secepat mungkin di suhu 4 derajat Celcius. Susu mentah langsung dimasukkan ke tangki pendingin raksasa ini yang kapasitasnya sampai 5.000 liter. Tujuannya, tentu saja untuk menjaga susu tetap segar dan mencegah bakteri berkembang biak. Dan sekarang kita ngomongin biayanya. Cuma untuk bagian penerimaan ini aja, yang isinya ada tangki, timbangan, dan filter, totalnya udah $16.300. Ingat ya, ini baru langkah permulaan. Sekarang kita masuk ke jantungnya pabrik ini. Disinilah sihirnya terjadi, di mana sains dan teknologi mengubah susu segar menjadi produk yang bisa awet berbulan-bulan. Sebelum dipanaskan, susu harus lewat 2 tahap penting. Pertama, mesin clarifier di kiri ini tugasnya memisahkan semua kotoran padat. Lalu susu lanjut ke mesin homogenizer di kanan. Nah, mesin ini yang memecah partikel lemak jadi super kecil, jadi krimnya nggak bakal misah. Inilah rahasia kenapa tekstur susu UHT itu selalu halus dan konsisten. Oke, setelah semua persiapan beres, sekarang kita sampai di bintang utamanya, jantung dari seluruh lini produksi ini. Ini dia mesin pahlawannya, sterilisator UHT. Prosesnya disebut pemanasan ultra high temperature. Bayangin ya, susu dipanaskan super cepat sampai 140 derajat Celcius, jauh di atas titik didih, tapi cuma selama 5 detik. Proses kilat ini cukup untuk membunuh semua mikroorganisme tanpa merusak rasa dan nutrisi penting di dalam susu. Canggih banget kan? Dan berapa harga untuk keajaiban teknologi ini? Siap-siap, $45.000. Ya, ini salah satu investasi termahal di lini produksi ini. Dan jelas ada alasannya. Mesin ini adalah kuncinya. Kualitas mesin ini bisa kita lihat dari jeroannya. Komponennya itu bukan main-main. Coba deh lihat, ada Siemens dari Jerman, Grundfos dari Denmark, Spirax Sarco dari Inggris. Semua merek kelas kakap di dunia industri. Ini menunjukkan kalau dalam proses seperti ini, keandalan itu harga mati. Oke, susunya sekarang sudah super steril, tapi ada tantangan baru. Gimana caranya memasukkan susu steril ini ke dalam karton tanpa ada satupun kuman yang ikut masuk? Nah, disinilah tahap pengemasan aseptik beraksi. Dan inilah dia barang paling mahal di seluruh daftar belanjaan kita. Sebuah mesin otomatis yang bisa mengisi 4.500 karton setiap jamnya. Gila kan? Mesin ini benar-benar monster efisiensi. Dia mengerjakan semuanya, mensterilkan kemasan, mengisi susu, membentuk karton, dan menyegelnya. Semua dalam lingkungan yang 100% steril. Sekarang coba tebak harganya. Pegangan ya, $143.600.
Anda nggak salah dengar, harganya lebih dari 3 kali lipat mesin sterilisator UHT tadi. Kenapa semahal itu? Karena ini bukan sekedar mesin pengisi. Ini adalah sebuah pabrik mini super presisi yang harus menjaga kondisi bebas kuman sambil bekerja non-stop. Tentu saja, semua mesin canggih tadi tidak bisa bekerja sendirian. Mereka butuh tim pendukung di belakang layar untuk bisa beroperasi dengan baik. Nah, ini dia 2 pahlawan tanpa tanda jasanya. Di kiri ada sistem pengolahan air untuk memastikan air yang digunakan super-duper murni. Di kanan ada sistem CIP atau Clean in Place yang secara otomatis mencuci seluruh jalur produksi. Tanpa 2 sistem ini, semua investasi mahal tadi jadi sia-sia karena produknya tidak akan aman. Oke, kita sudah melihat semua bagian utamanya. Sekarang, saat yang ditunggu-tunggu. Mari kita jumlahkan semuanya dan lihat berapa total investasinya. Mari kita rekap cepat. Bagian penerimaan susu $16.300. Bagian pemprosesan UHT yang termasuk si mesin pengemas super mahal itu totalnya $227.700 dan sistem pendukungnya $25.100. Dan total keseluruhannya adalah $256.700. Wow! Lebih dari $1,4 juta hanya untuk peralatan produksinya saja. Jadi, lain kali Anda mengambil sekotak susu dari rak, ingatlah sejenak tentang keajaiban rekayasa industri yang super rumit dan mahal di balik kesederhanaan karton itu. Apa yang Anda pikirkan sekarang?